semangat semua siang ini? Semangat! Oke, sebelum kita melakukan aktivitas di siang hari ini, Pak minta ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Ketua kelas? Ya, siap gerak. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Bersama kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk semangat. Semangat! Oke, baiklah. Siapa yang tidak hadir pada siang hari ini? Hadir semua, Pak. Oh, alhamdulillah, berarti sehat semua ya. Bapak ingatkan kembali tentang protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker, rajin mencuci tangan, menggunakan sabun, dan tetap menjaga jarak. Kita lihat ada permainan tebak angka. Pertama, pilih satu angka dari 1 sampai 10. Contohnya Pak ambil angka 3. Kalian terserah mau mengambil angka berapa. Sudah? Sudah. Kemudian angka pilihanmu silakan dikali 5. Dikali 5. Kata mau ambil berapapun, silakan mengakhiri perhitungan karena nanti pada saat proses pembelajaran ada hitung-hitungannya juga. Ada yang ingat materi pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya? Saya, Pak. Silakan. Macam-macam darah, Pak. Bagus. Macam-macam komponen darah ya. Apa saja? Ada yang pertama plasma darah, kemudian berikutnya apa? Eritrosit, apa lagi? Selain macam-macam komponen darah, pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang Golongan darah. bagus, golongan darah ada berapa? 4. 4. Apa saja? A, B, AB, AB dan O. Bagus. Perhatikan video berikut. Rata-rata, mobil mempunyai mesin seukuran koper yang beratnya sekitar 140 kg. Sedangkan mesin jet beratnya beberapa ton, di mana beberapa orang bisa muat di dalamnya. Tetapi, mesin paling kuat yang pernah ada ternyata cuma seukuran kepalan tanganmu dan bobotnya tidak lebih berat dari 1 kaleng sop, yaitu jantung manusia. Jantung melekat kuat di antara kedua paru-parumu sehingga bisa dengan cepat mendapat darah yang kaya oksigen dan segera mengirimnya ke seluruh tubuh. Untuk saat Jadi tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini adalah melalui model pembelajaran problem-based learning, diharapkan peserta didik dapat yang pertama mendeskripsikan alat peredaran darah dengan benar, yang kedua menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem sirkulasi dan mengaitkan dengan prosesnya, yang ketiga mendeskripsikan mekanisme peredaran darah dengan benar, yang keempat membuat skema mekanisme peredaran darah dengan benar, dan yang terakhir menyajikan laporan hasil diskusi materi alat-alat dan mekanisme peredaran darah dengan benar. Jadi kita lihat tadi video membahas tentang jantung. Jantung di sini merupakan mesin terkuat yang terdapat di tubuh manusia. Kira-kira apa yang akan terjadi apabila jantung berhenti berdetak? Oke, sesak napas. Kemudian ada lagi? Kenapa bisa ketika jantung berhenti berdetak, kita dapat mengalami kematian? kekurangan oksigen. Baik, karena kekurangan oksigen. Ada lagi yang lain? Oke, tidak ada yang memompa darah. Baik, di sini ada LKPD. Sebelumnya Bapak minta semuanya masuk ke dalam kelompoknya. Kelompoknya masih sama dengan kelompok pada materi sebelumnya. Kelompok arteri boleh duduk di sini. Kelompok 1 ya, namanya kelompok arteri, silakan duduk di sini. Kelompok 2 kapiler boleh duduk di sebelah. Kelompok 3 pena boleh duduk di belakang.
Silakan masuk ke dalam kelompoknya masing-masing. Nah, di sini ada buku paket, materi ajar, dan LKPD. Silakan dikerjakan LKPD-nya berdasarkan instruksi yang ada di dalam ya. Ini ada buku paket, materi ajar, dan LKPD. Ada buku paket, jadi kalian dapat materi ajar dan LKPD. Diskusi 15 menit. Silakan diskusi dari sekarang. Diskusi dari mengerjakan LKPD. Di situ dia meminta kita untuk mencari frekuensi denyut nadi. Silakan pegang pergelangan tangan kalian, cari di mana didapat denyut nadi. Kalau tidak dapat di pergelangan tangan, bisa menyentuh leher sebelah kiri. Agar kita akan sedikit dicari denyut nadinya. Sudah semua? Sudah. Baik, kita hitung bersama 15 detik mulai dari sekarang. Selesai? Sudah? Berapa? Silakan ditulis di kolom pada LKPD. Jawaban nomor 1 itu. Di kolom sebelum beraktivitas ya. Ditulis nama temannya, berapa denyut nadinya masing-masing. Dalam 15 detik ditulis, kemudian kalian kali 4 sama dengan berapa? Baik, sekarang semuanya berdiri. Kita lakukan aktivitas. Boleh berlari, boleh melompat. Siap? Mulai. Lari semua, lari. Lari. Lari, lompat, lari. Lari. Lari semua ini. Ya, silakan terus. Lari, beraktivitas. Lari, lompat. Ya. Oke, sekarang langsung dipegang kembali denyut nadinya. Dinyatakan denyut nadinya. Dihitung. 15 detik, mulai dari sekarang. Ada. Bertambah atau berkurang? Bertambah. Bertambah ya. Silakan diisi di kolom setelah beraktivitas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Vena ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai rata-rata frekuensi denyut nadi sebelum beraktivitas dan setelah beraktivitas. Rata-rata frekuensi denyut nadi sebelum beraktivitas adalah 93. Sedangkan rata-rata frekuensi denyut nadi setelah beraktivitas adalah 132. Alasannya karena frekuensi nadi dalam keadaan istirahat berbeda dengan setelah beraktivitas. Pada saat kita dalam keadaan normal, jantung memompa darah seperti biasanya. Sedangkan pada saat kita beraktivitas, denyut jantung meningkat karena jantung memompa dengan lebih. Kelompok kapiler,
Silakan. Boleh, silakan berdiri, boleh. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan untuk bertanya. Saya dari kelompok kapiler ingin bertanya, selain beraktivitas, apakah ada faktor lain yang dapat mempengaruhi frekuensi denyut nadi? Baik, tepuk tangan dulu. Ya, ada yang ingin menanggapi? Yang ingin bertanya? Baik, saya mau menjawab. Baik, Baik, selain aktivitas, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi frekuensi denyut nadi, yaitu faktor usia, tingkat kebugaran, suhu udara, posisi dan ukuran tubuh, konsumsi obat-obatan tertentu, serta faktor emosi seperti marah, takut, jatuh cinta, dan lain-lain. Baik, pertanyaan dulu. Ada yang ingin menanggapi? Yang ingin bertanya? Ya, aktivitas berlebihan dapat menyebabkan denyut nadi berhenti. Karena ketika kita beraktivitas, jantung akan memompa lebih cepat untuk mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh. Ketika aktivitas yang dilakukan berlebihan, maka durasi kerja jantung untuk bekerja secara aktif. Baik, demikian hasil presentasi diskusi kelompok tangan kanan. Kemudian masuk lagi ke dalam diri kanan. Diri kanan kemudian dilepaskan lagi menuju ke paru-paru, dilepaskan CO2 dan seterusnya seperti ini. Jadi kalau sistem peredaran darah kecil dari diri kanan menuju ke paru-paru melalui, untuk memahami mekanisme peredaran darah besar dan peredaran darah kecil sederhana, Pak akan menggambar di papan tulis, kita lihat semua. Ini Pak gambar jantung sederhana. Jantung dibagi menjadi berapa bagian? 4. Ada perangi sebelah kiri, ya. Kemudian diri sebelah kiri, serambi sebelah kanan dan diri. Untuk diskusi kelompok barusan kita nobatkan kelompok terbaik adalah kelompok arteri. Tepuk tangan dulu. Sejauh mana pemahaman kalian pada materi kita hari ini? Soalnya ada 5 nomor. Silakan dikerjakan dalam waktu 5 menit. Jangan lupa ditulis namanya, kelas, hari dan tanggalnya. Waktunya 5 menit mulai dari sekarang. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang gangguan dan kelainan pada sistem peredaran darah. Jangan lupa Bapak ingatkan kembali, tetap mematuhi protokol kesehatan, menggunakan masker, rajin mencuci tangan menggunakan sabun, dan tetap jaga jarak. Ketua kelas, tolong pimpin doa. Waalaikumsalam